Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, saya Novia Angelina Brumuham dengan NIM 19 1103 1077. Di sini saya mahasiswa PGSD dari kelas 4B. Saya ingin membuatkan sebuah video di mana video tersebut memuat konsep pengenalan tentang FPB, KPK, serta bilangan prima dan bilangan komposit. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Yang pertama kita akan membahas tentang FPB. FPB. FPB adalah faktor. Sebelum kita lebih jauh melangkah untuk menelaah apa sebenarnya FPB, maka kita harus mengetahui tentang apa itu yang sebenarnya dimaksud dengan faktor. Faktor adalah suatu bilangan asli yang dapat membagi habis suatu bilangan. Misalnya, langsung saja kita memasuki contohnya agar adik-adik bisa semakin paham. Contohnya, 8. 8 habis dibagi 1 sama dengan 8. 8 habis dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, serta 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, sehingga angka-angka yang membagi 8 yaitu 1, 2, 4, dan 8 itu merupakan faktor dari 8. Maka dapat dikatakan faktor dari 8 ada 4, yaitu 1, 2, 4, dan 8. Di sini tadi kita sudah membahas tentang apa itu faktor, maka kita akan membahas tentang faktor persekutuan. Persekutuan artinya lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Sehingga faktor persekutuan adalah faktor yang sama dari suatu bilangan, baik itu 2 bilangan maupun lebih. Di sini saya langsung saja membawa ke contoh. Contohnya, tentukanlah faktor persekutuan dari 10 dan 12. Nah, maka kita cari faktor atau pembagi dari bilangan 10. Faktor atau pembagi dari 10 yaitu 1. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2, dan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Nah, maka 1, 2, 5, dan 10 merupakan faktor dari 10. Nah, yang kedua yaitu 12. Kita harus terlebih dahulu mencari faktor-faktor dari 12. 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2, dan 12 dibagi 12 sama dengan 1. Sehingga 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 merupakan faktor dari 12. Nah, di sini kita akan mencari mana yang merupakan faktor persekutuan. Nah, faktor persekutuan yaitu adalah faktor yang sama antara dua buah bilangan tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini faktor yang sama atau pembagi yang sama yaitu 1 dan 2. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor persekutuannya adalah 1 dan 2. Sekarang kalian sudah mengerti kan tentang apa itu faktor persekutuan. Nah, namun apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar atau FPB? Nah, di sini ada kata-kata terbesar. Tadi kita sudah menjumpai faktor persekutuan, contohnya seperti 10 dan 12. 12, faktor persekutuannya yaitu faktor persekutuan 10 dan 12 yaitu 1 dan 2. Nah, setelah kita mendapatkan faktor
persekutuan terbesar adalah faktor terbesar dari faktor persekutuan dari dua angka tersebut, yaitu 1 dan 2, maka FPB-nya adalah faktor yang paling besar, yaitu 2. Nah teman-teman, pastinya kalian sudah mengetahui apa itu FPB. Untuk mencari FPB, kita dapat melakukan berbagai cara. Nah, di sini cara pertama untuk menentukan FPB yaitu dengan menentukan himpunan faktor. Tadi mungkin sudah sebelumnya kita bahas bagaimana cara menentukan himpunan faktor. Misalnya kita mencari FPB dari 10 dan 12. Maka kita harus mencari faktor-faktor dari 10 dan kita harus mencari faktor-faktor dari 12. Yang pertama, faktor dari 10. 10 dapat dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Yang kedua, kita mencari faktor dari 12. 12 dapat dibagi 1 sama dengan 12. 12 dapat dibagi 2 sama dengan 6. 12 dapat dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dapat dibagi 6 sama dengan 2. Dan 12 dapat dibagi dengan 12 sama dengan 1. Nah, di sini kita sudah menemukan faktor dari 10 maupun faktor dari 12. Nah, seperti yang sudah kita bahas tadi, kita harus menentukan mana yang menjadi faktor persekutuan. Faktor yaitu 1 dan 2. Dan faktor terbesar yaitu 2. Maka FPB dari 10 dan 12 adalah 2. Nah, cara yang kedua untuk menentukan FPB yaitu dengan menggunakan pohon faktor. Pohon faktor mungkin bagi siswa SD tidak asing lagi. Bahkan kegiatan menggunakan pohon faktor untuk mencari FPB merupakan suatu kegiatan yang sangat menarik bagi siswa SD. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya yaitu menentukan FPB dari 10 dan 12. Maka kita harus membuat pohon faktor antara 10 dan 12 secara terpisah. Nah, sebelumnya untuk menentukan faktor-faktor pembagi yang akan kita pergunakan dalam pohon faktor tersebut, kita harus memilih faktor-faktor dari 10 dan 12 yang merupakan bilangan prima. Nah, 10 faktor terkecil dan merupakan bilangan prima dari 10 yaitu 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 tidak dapat dibagi dengan bilangan prima manapun, sehingga pohon faktor untuk 10 telah selesai sampai di sini. Yang kedua, kita memasuki pohon faktor 12. Dapat dibagi 2. 6. Hasilnya adalah 6 dan 6 dapat dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. 3 tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan prima manapun. Sehingga dapat kita lihat faktorisasi prima dari kedua bilangan tersebut 10. Faktorisasinya adalah 2 dikali 5. 12 faktorisasinya adalah 2 dikali 2 dikali 3. Nah, sehingga kita mengambil faktorisasi yang sama. Faktorisasi yang sama yaitu 2 dan 2. Maka faktor persekutuan terbesar FPB dari 10 dan 12 yaitu 2. Cara menentukan FPB yang ketiga yaitu dengan cara pembagian dengan bilangan prima. Nah, bagaimana cara ini? Kita terlebih dahulu membuat kolom seperti ini. Maka kita masukkan bilangan yang ingin dicari FPB-nya yaitu 10 dan 12. Nah, di sini ada dikatakan pembagian dengan bilangan prima. Maka kedua bilangan ini harus kita bagikan dengan bilangan prima. Nah, jika bisa kita harus mencari faktor antara 10 dan 12 merupakan faktor yang sama
sama dan terkecil, dan faktor itu adalah bilangan prima. Nah, faktor 10 dan 12 yang merupakan faktor yang sama dan bilangan prima yang terkecil adalah 2. Sehingga 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan 12 dibagi 2 sama dengan 6. Nah, dapat kita lihat 5 tidak dapat lagi dibagi dengan bilangan prima manapun. Sedangkan 6 masih dapat dibagi dengan bilangan prima, yaitu 2. Namun, karena bilangan 5 tidak dapat lagi dibagi, maka stop sampai di sini. Maka dapat kita lihat FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12 yaitu 2. Cara keempat yang dapat kita lakukan untuk menentukan FPB yaitu dengan cara algoritma Euclid. Nah, di mana cara ini adalah cara membagikan kedua bilangan atau FPB antara dua bilangan yang ingin kita cari secara berulang-ulang hingga hasilnya sama dengan 0. Nah, seperti kita ambil contoh yaitu mencari FPB dari 10 dan 12. Nah, maka yang pertama kita bagikan yaitu 12 dibagi 10. 12 dibagi 10 hasilnya 1. Nah, hasilnya 1, sisa dari 12 dibagi 10 yaitu 2. Sisa sama dengan 2. Maka kita lanjutkan 10 dibagi dengan 2. 10 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 5. 10 dibagi 2 hasilnya 5, sisanya sama dengan 0. Nah, jika sisa sudah sama dengan 0, maka pembagian ini sudah dapat kita hentikan, dan yang pembagi terakhir yaitu angka 2 ini merupakan faktor persekutuan terbesar dari 10 dan 12. Maka kita menggunakan angka 2. FPB dari 10 dan 12 yaitu sama dengan 2. Teman-teman, ada 4 cara yang kita pergunakan untuk mencari FPB, dan dapat kita lihat dan sudah kita buktikan dengan soal yang sama, hasilnya juga sama dengan menggunakan 4 cara tersebut. Maka kalian bisa memilih cara mana yang ingin kalian lakukan untuk mencari FPB dari suatu bilangan atau bahkan beberapa bilangan. Nah, setelah mempelajari apa itu FPB, yang kedua yang kita bahas hari ini adalah mengenai KPK. KPK singkatan dari kelipatan. Nah, di sini kita akan membahas tentang kata kelipatan. Nah, misalnya langsung saja kita memasuki contoh agar teman-teman bisa semakin mudah untuk memahaminya. Kelipatan dari 3. Nah, kelipatan dari 3 artinya 3 dikali dengan bilangan asli, hasilnya berapa? Itu adalah kelipatannya. Misalnya 3 dikali 1, 3. 3 dikali 2 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4 sama dengan 12. Dan pastinya yang namanya kelipatan itu tidak akan berakhir. Maka dapat kita tambahkan titik, artinya adalah seterusnya. Jika kita teruskan, maka akan masih banyak kelipatan dari 3 yang kita dapatkan. Tentunya teman-teman sudah memahami tentang apa itu kelipatan. Nah, di sini untuk memahami terlebih luas tentang apa itu KPK, kita langsung saja memasuki ke contoh soal ya teman-teman. Misalnya kita buat soal yaitu KPK dari 3 dan 6. Maka kita harus mencari terlebih dahulu kelipatan dari 3. 3, yaitu 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Dan yang kedua kelipatan dari 6 yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6, 2 dikali 6 sama dengan 12, 3 dikali 6
sama dengan 18 dan seterusnya. Nah, di sini kita sudah menemukan kelipatan dari 3 dan 6. 3 dan 6 ini merupakan sebuah persekutuan. Dan dari persekutuan ini kita mencari kelipatan persekutuan terkecil, yaitu FPB, di mana kelipatan persekutuan terkecil kita mencari hasil dari kelipatan di mana yang paling kecil. Nah, 6. Di sini terdapat 6. Di 6 juga terdapat 6. Maka KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Hai teman-teman, di sini untuk yang materi ketiga kita akan membahas tentang bilangan prima. Apa itu bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya 2. 2 dapat dibagi 1. 2 dibagi 1 sama dengan 2. Dan 2 dibagi dengan bilangan itu sendiri. Berarti 2 dibagi dengan dirinya sendiri, yaitu 2 dibagi 2. Hasilnya adalah 1. Nah, untuk mempermudahkan teman-teman dalam memahami apa itu bilangan prima, saya akan membuatkan tabel angka dari 1 sampai 100, dan dari angka 1 sampai 100 kita akan mencari mana yang merupakan bilangan prima. Nanti saya akan membuatkan langkah-langkahnya. Di sini saya sudah membuat tabel di mana tabel tersebut terisi angka 1 sampai dengan 100. Nah, untuk mencari bilangan prima dari 1 sampai 100 kita dapat menggunakan cara sebagai berikut. Coba sekarang kita mencoret angka 1. Nah, dan sekarang kita mencoret angka yang habis dibagi 2 kecuali angka 2, yaitu 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Nah, sekarang setelah kita mencoret bilangan yang habis dibagi 2 kecuali 2, maka selanjutnya kita akan mencoret bilangan yang habis dibagi 3 namun kecuali 3. Nah, di sini ada angka 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 57, 63, 69, 75, 81, 87, 93, dan 99. Sekarang kita akan menghapus bilangan yang habis dibagi 4. Nah, ternyata bilangan yang habis dibagi 4 di sini sudah terhapus semuanya. Selanjutnya kita akan menghapus bilangan yang habis dibagi 5. Nah, kecuali 5 ya teman-teman. Nah, 25, 35, 55, 65, 85, dan 95. Nah, di sini tinggal beberapa angka lagi. Kita lanjutkan, yaitu bilangan yang habis dibagi 6, kita coret bilangan yang habis dibagi 6. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah teman-teman, sekarang kita melihat bilangan 7, di mana bilangan-bilangan di bawah ini yang merupakan kelipatan 7 dapat kita hapus, atau bilangan yang dapat dibagi 7 kita hapus, dan kecuali bilangan 7, yaitu 77. Begitu juga seterusnya kita menghapus bilangan yang merupakan kelipatan dari 8.
dengan kelipatan 8, begitu juga dengan kelipatan 9 dan kelipatan 10 teman-teman. Maka dapat kita lihat bilangan prima dari 1 sampai 100 yaitu bilangan-bilangan yang belum terkena coretan, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 91, dan 97. Nah teman-teman, semoga kalian sudah mengetahui tentang konsep bilangan prima. Hai teman-teman, akhirnya kita membahas topik terakhir, yaitu mengenai bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan asli yang lebih dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Nah, berarti bilangan apa saja yang termasuk bilangan komposit? Coba kita buat rentang angka bilangan asli dari 1 sampai 10 ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, coba kita masukkan syarat dari bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang lebih dari 1. Nah, berarti 1 bukan termasuk. Kita coret. Nah, tadi kita sudah mencoret angka 1 kan teman-teman? Karena bilangan komposit merupakan bilangan asli yang lebih dari 1. Dan syarat yang kedua adalah bilangan yang bukan merupakan bilangan prima. Dari 1 sampai 10, coba kita lihat mana yang merupakan bilangan prima dan kita coret ya teman-teman. Yang merupakan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7. Nah, selesai. Maka bilangan yang belum tercoret merupakan bilangan komposit. Bilangan-bilangan tersebut sudah memenuhi syarat yang tadi ya teman-teman. Bukan merupakan bilangan asli yang kurang dari 1 dan bukan merupakan bilangan prima. Maka bilangan komposit dari 1 sampai 10 yaitu 4, 6, 8, 9, 10. Nah, kalian bisa meneruskan angka-angka tersebut dengan syarat yang sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kita tentang KPK, FPB, bilangan komposit, dan bilangan prima. Teman-teman, akhir kata saya lantunkan Om Santi 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 Om.